Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kimia kelas 10, yaitu mengenai simbol atom atau notasi atom. Dimana nanti kita juga akan mengenal atau menghitung terkait dengan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom. Baik, langsung saja kita masuk ke yang namanya simbol atau notasi atom. Simbol atau notasi atom ini biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi ada lambang X, kemudian ada A, dan ada Z yang ada di bawah di sini. Nah, X di sini ini menunjukkan dia itu adalah lambang dari atom. Misalkan atomnya itu adalah karbon, maka dilambangkan dengan huruf C besar. Ya, atau misalkan kalau kalsium berarti nanti C besar dan A kecil. Jadi ini seperti lambang atau notasi atom yang ada di tabel periodik. Nah, kemudian untuk yang A, nah A di sini dia menunjukkan massa atom, ya, di mana massa atom ini sebenarnya adalah jumlah dari proton dan neutron, karena yang menentukan massa suatu atom itu adalah proton dan neutron yang terletak pada inti atom, sehingga nanti A ini sama dengan P ditambah dengan N. Sementara untuk yang Z, nah Z di sini menunjukkan dia adalah nomor atom, ya. Nomor atom di sini merupakan jumlah dari proton dari suatu atom tersebut. Jadi Z ini setara dengan jumlah proton. Nah, kemudian kalau neutron ada, proton ada, kemudian untuk menentukan jumlah elektronnya bagaimana? Nah, untuk menentukan jumlah elektron, ini nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan atomnya itu netral, berarti kalau netral itu muatan positif dan negatifnya sama. Sehingga nanti jumlah elektronnya itu pasti sama dengan jumlah protonnya, ya, yaitu elektron sama dengan proton atau sama dengan Z. Z di sini tadi adalah nomor atom. Sehingga untuk yang atom netral ini jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Tetapi untuk atom yang bermuatan atau yang sering disebut sebagai ion, ini nanti untuk menentukan jumlah elektronnya ini bisa menggunakan alternatif ini. Jadi elektron sama dengan proton dikurangi dengan muatan, atau bisa juga menggunakan yang bawahnya, elektron sama dengan nomor atom dikurangi dengan muatan. Sebagai contoh, misalkan di sini, kalau misalkan saya punya atom 1123Na, nah berarti karena Na di sini dia tidak ada muatannya, berarti ini artinya adalah atomnya netral. Maka untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya, yang pertama untuk jumlah proton. Nah, proton di sini dikatakan bahwa proton tadi sama dengan Z. Nah, Z-nya itu adalah letaknya yang di bawah. Maka di sini jumlah proton dari Na itu adalah 11. Kemudian untuk menghitung neutronnya bagaimana? Nah, untuk menghitung neutron di sini, neutron itu adalah hubungannya dengan massa atom nanti. Karena massa atom itu adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Maka untuk menghitung neutron, ini sama artinya dengan massa dikurangi dengan protonnya. Nah, maka di sini kalau misalkan ada 1123Na, nah masanya yang 23, kemudian protonnya yang 11, maka di sini neutronnya adalah 23 dikurangi 11. Ini hasil pengurangan antara massa dikurangi dengan proton tersebut, sehingga ketemu neutronnya adalah 12. Kemudian untuk yang elektronnya, karena Na ini merupakan suatu atom netral, maka elektronnya ini sama dengan proton, sehingga elektronnya di sini sama dengan 11. Kemudian untuk contoh atom yang bermuatan, misalkan saya punya 2040 Ca2+, ini adalah ion kalsium dengan muatan plus 2 atau 2+ di sini. Nah, ketika ditanyakan berapakah protonnya, ingat proton itu tidak akan terpengaruh dengan muatan, karena proton tadi itu nilainya sama dengan Z atau nomor atomnya yang letaknya ada di bawah. Sehingga Ca, ya, 12, Ca2+ di sini protonnya tetap yaitu 20. Kemudian neutronnya juga tidak dipengaruhi oleh muatan. Neutron, ya ingat di sini tadi bahwa neutron itu sama dengan massa dikurangi proton. Berarti di sini neutronnya itu adalah 40 dikurangi 20, sehingga ketemu neutronnya adalah 20. Nah, berarti yang elektronnya ini nanti bagaimana? Karena ini adalah atom yang bermuatan atau ion, maka menghitung elektron bisa jadi dari Z dikurangi muatan atau proton dikurangi dengan muatan. Maka di sini Z-nya atau nomor atomnya ini adalah 20, muatannya adalah 2. Maka 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Sehingga elektron dari Ca2+ ini sama dengan 18.
Kemudian kalau misalkan ionnya itu tidak berbentuk positif, contohnya misalkan ion negatif di sini ada 3580 Br-, ada muatan negatif 1 pada atom Br- di sini. Nah, untuk menghitung jumlah protonnya, ingat proton tidak akan terpengaruh oleh muatan. Berarti proton di sini sama seperti nomor atom, yaitu 35 yang ada di bawah di sini. 35 menyatakan jumlah protonnya. Kemudian neutron tadi apa? Neutron tadi adalah massa dikurangi proton. Sehingga untuk menghitung neutron ini sama dengan 80 dikurangi 35, ketemunya neutronnya adalah 45. Nah, kemudian untuk yang elektron, karena ini adalah ion bermuatan negatif 1, maka di sini elektronnya alternatifnya bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nomor atom dikurangi muatan, ya. Z-nya itu adalah 35, dikurangi muatannya adalah negatif 1. Ingat, negatif dengan negatif dalam penjumlahan nanti berubah menjadi positif. Maka di sini 35 ditambah dengan 1 di sini. Maka ketemunya elektronnya adalah 36. Atau sebenarnya begini, saya jelaskan dari yang Ca tadi. Nah, Ca ini kan kalau dia membentuk Ca2+, artinya ada 2 elektron yang lepas dari atom Ca. Kalau netral kan harusnya elektronnya sama dengan proton, yaitu 20. Tapi karena ada 2 yang lepas, maka 20 dikurangi 2, ketemunya 18, sama juga dengan ya. Atau yang Br-, ya, karena Br ini bermuatan negatif 1, oh berarti dia itu menangkap 1 elektron, ya, dari atom netralnya. Nah, kalau netral kan harusnya elektronnya juga 35 di sini. Tapi karena dia menangkap 1 elektron, maka di sini 35 ketambahan 1, sehingga jadinya 36. Nah, itu cara yang lain untuk menghitung jumlah elektron dari suatu ion. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal isotop, isobar, dan isoton. Ya, setelah kita mengenal yang namanya notasi atau simbol atom tadi, kita akan mengenal isotop, isobar, dan isoton. Nah, untuk isotop di sini merupakan atom-atom yang sama, ya, artinya dia memiliki proton yang sama, tetapi masanya berbeda. Ya, jadi perlu diingat bahwa isotop itu yang sama apanya? Yang sama adalah proton. Atau untuk mengingat-ingatnya adalah, nah ini isotop itu akhirannya adalah PO, berarti kalau P itu yang sama adalah proton. Sebagai contoh, misalkan saya punya 6,12 karbon dan 6,13 karbon. Sama-sama atom karbon, tetapi masanya berbeda. Tapi di sini dia memiliki nomor atom atau jumlah proton yang sama, yaitu sama-sama 6 di sini. Maka ini keduanya merupakan suatu isotop. Kemudian untuk yang isobar, nah isobar di sini definisinya adalah atom-atom yang berbeda tetapi dia masanya sama. Ya. Yang sama adalah masanya. Ingat, kalau massa itu dalam atom sering disebut sebagai AR, massa atom relatif. Maka di sini yang diingat itu adalah yang AR-nya di situ. Kalau isobar itu akhirannya adalah AR. AR itu adalah massa atom. Berarti untuk isobar yang sama adalah massa atomnya. Sebagai contoh misalkan begini. Ada 1940K dan 2040Ca. Meskipun di sini atomnya berbeda, ya ini nomor atom 19, nomor atom 20, tetapi keduanya memiliki massa yang sama. Ingat, massa atom itu letaknya yang ada di atas. Nah, ini massanya sama-sama 40, maka keduanya ini termasuk suatu isobar, massanya sama. Kemudian, yang isoton. Nah, isoton ini merupakan suatu atom yang berbeda tetapi neutronnya sama. Jadi kalau isoton yang sama adalah neutronnya. Untuk mengingat-ingat, isoton ini akhirannya adalah N. Oh, berarti kalau N ini yang sama adalah neutronnya. Nah, ini cara untuk mengingat-ingatnya seperti itu. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya 12,24 Mg dan 11,23 Na. Kalau misalkan kita ingin menghitung neutronnya, maka neutron itu kan selisih antara massa dengan proton atau nomor atom. Maka di sini kalau kita hitung neutronnya berarti 24 dikurangi 12, ketemunya sama dengan 12. Kemudian untuk yang 11,23 Na, ketika kita hitung neutronnya juga sama. Ya, selisihnya adalah dari 23 dikurangi 12, ketemunya 23 dikurangi 11, maka ketemunya adalah 12. Maka hasil perhitungan neutronnya ini menunjukkan keduanya ini memiliki neutron yang sama. Maka ini disebut sebagai suatu isoton. Ya, jadi dua atom ini adalah atom yang isoton, memiliki neutron yang sama. Contoh soal misalkan begini. Di antara atom-atom berikut, manakah pasangan atom yang merupakan isotop, isobar, dan
isoton. Oke, yang paling mudah itu kita menentukan isotop. Nah, isotop tadi yang sama adalah proton. Proton ini adalah yang letaknya ada di bawah. Berarti yang letaknya di bawah ini sama, maka dia adalah pasangan isotop. Di sini ada 54, ini ada 54 juga. Berarti isotop yang pertama ini ada 54131Xe dan 54128Xe. Ini merupakan suatu isotop karena ini protonnya sama, yang letaknya di bawah sama di sini. Yang lain ada tidak? Nah, di sini 52 ini juga 52. Maka dia juga suatu isotop meskipun masanya berbeda di sini 126 dan 127, tapi kan ini protonnya sama, yaitu sama-sama 52. Ingat, proton itu letaknya yang ada di bawah. Kemudian ada lagi tidak? Masih ada. Di sini ada 53, di sini juga 53. Maka ini juga suatu isotop. Ya, meskipun masanya berbeda. Di sini protonnya sama, yaitu 53, ini juga 53. Maka ini adalah ada 3 pasangan isotop. Ya, dari contoh soal di sini. Kemudian isobarnya yang mana? Ingat bahwa isobar itu yang sama adalah masanya. Maka untuk melihat yang sama masanya, kita lihat yang atas di sini, ya, yang di atas, angka yang ada di atas di sini. Nah, ini yang sama ini ada 131, yaitu di Xe 131 dan I 131. Maka untuk isobarnya di sini cuma ada satu pasang, yaitu Xe dengan massa 131 dan I dengan massa 131. Kemudian untuk menghitung isoton, nah ini perlu perhitungan terlebih dahulu, karena isoton itu yang sama adalah neutronnya. Nah, padahal untuk menghitung neutron tadi caranya adalah massa dikurangi proton atau yang atas dikurangi yang bawah. Coba kita hitung dulu semuanya. Untuk menghitung neutronnya, yang pertama ini ada 131 dikurangi 54, ketemu neutronnya adalah 77, dan seterusnya nanti tinggal dihitung selisih antara massa dengan nomor atomnya saja. Nah, yang kedua ini ada 74, kemudian ini 78, 74 lagi, 75, dan ini yang terakhir ada 77. Nah, kita lihat yang memiliki neutron yang sama yang mana? Ternyata yang Xe54131 dengan I53130 ini punya neutron yang sama, yaitu sama-sama 77 neutronnya. Maka ini merupakan suatu pasangan isoton, ya, karena neutronnya sama, yaitu jumlahnya adalah 77. Kemudian berikutnya masih ada lagi tidak? Nah, di sini ternyata masih ada, yaitu Te52126 dan Xe54128. Ternyata ini neutronnya keduanya sama-sama jumlahnya 74. Maka ini adalah pasangan isoton juga di sini, yaitu jumlah neutronnya sama adalah 74. Nah, ini tadi adalah penjelasan terkait simbol atom, kemudian isotop, isobar, dan isoton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan silahkan share materi dari materi teladan, dan jangan lupa like dan subscribe channel materi teladan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.